Selamat siang, perkenalkan nama saya Desa Dika Pradana Wirawan, mahasiswa BINUS University dari mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang proyek saya yang berjudul Seberapa Besar Pengaruh Fintech Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Latar belakang masalah. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 telah mendorong pemerintah untuk memberlakukan kebijakan PPKM pada tahun 2021. Kebijakan ini memicu perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam berbelanja yang menggunakan sistem online. Perubahan ini meningkatkan penggunaan layanan digital, terutama dompet digital, sebagai sarana transaksi utama. Saat ini konsumen cenderung memilih layanan keuangan yang cepat, mudah diakses, dan mandiri melalui perangkat digital, sehingga memicu percepatan perkembangan teknologi keuangan digital atau fintech. Fintech memegang peranan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan mendukung pencapaian SDGs nomor 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, saya melihat pentingnya untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pandemi mempercepat transformasi digital di sektor keuangan, serta dampaknya terhadap perilaku konsumen dan pertumbuhan ekonomi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan tiga pertanyaan utama, yaitu: satu, apakah terdapat pengaruh signifikan dari faktor teknologi terhadap perilaku konsumen? Yang kedua, apakah pelaku bisnis melalui organisasi mereka memberikan dampak pada peningkatan pendapatan melalui fintech? Dan yang ketiga adalah, apakah fintech secara keseluruhan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi? Berdasarkan wawancara dan studi literatur yang saya lakukan, ditemukan beberapa masalah utama. Yang pertama, rendahnya literasi digital dan keuangan masyarakat. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang keamanan penggunaan fintech. Dan yang ketiga adalah tingginya resiko kebocoran data pribadi karena pengguna yang belum selektif. Solusi yang ditawarkan antara lain adalah menyelenggarakan pelatihan rutin mengenai keamanan digital. Yang kedua, menyediakan edukasi melalui media sosial dan kerjasama dengan lembaga keuangan. Yang ketiga adalah menyusun panduan penggunaan fintech dalam bentuk buku, e-book, atau video. Selain itu, saya juga menemukan bahwa UMKM di daerah terpencil masih kesulitan dalam mengakses layanan keuangan digital, bahkan banyak yang belum mengadopsi sistem transaksi digital. Solusi yang dapat diterapkan antara lain adalah meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, bank digital, dan penyedia layanan fintech. Yang kedua, menyusun program digitalisasi UMKM melalui pelatihan gratis, subsidi, dan kemudahan akses pinjaman. Yang ketiga adalah mengembangkan aplikasi fintech yang lebih sederhana, termasuk menggunakan bahasa daerah. Masalah berikutnya adalah tingginya risiko kebocoran data dan serangan cyber terhadap layanan fintech. Solusi yang dapat dilakukan meliputi penerapan autentikasi ganda dan enkripsi data oleh penyedia layanan. Yang kedua, audit keamanan secara berkala oleh OJK. Yang ketiga, penyediaan kanal pengaduan yang cepat dan responsif jika terjadi penyalahgunaan data. Yang terakhir adalah pemantauan berkelanjutan terhadap layanan fintech. Dari proyek ini, saya belajar bahwa fintech bukan hanya sekedar teknologi, tetapi juga merupakan alat pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi para pelaku UMKM. Fintech membuka akses modal, mempermudah transaksi, dan memperluas jangkauan pasar. Namun, saya juga menyadari bahwa literasi dan keamanan menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, edukasi dan pendampingan harus menjadi fokus utama agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Secara pribadi, saya terdorong untuk terus belajar dan berkontribusi dalam mendukung transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peran fintech dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan bagaimana kita sebagai generasi muda dapat ikut berperan aktif dalam perubahan ini. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya.